Maka para gadis sekalian, para ibu, para wanita, ketika engkau ingin menjadi wanita yang terbaik, pilihan yang kedua selain dari Khadijah menghebatkan suaminya adalah menghebatkan ayahanda kita, memuliakan ayahanda kita, memuliakan orang tua kita, memuliakan bapak kita. Lewat Fatimah kita belajar cara memuliakan seorang ayah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati dan mendukung perjuangan ayahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari ke-22. Kita akan belajar dari sosok wanita, seorang gadis kecil yang imut-imut, cantik luar biasa, jelita luar biasa, dan taat luar biasa. Dialah sang penghebat, ayahnya bernama Fatimah Az-Zahra. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita bicara tentang 4 wanita terbaik. Salah satunya kemarin kita bahas adalah Khadijah. Hari ini kita bahas yang kedua adalah Fatimah, di mana posisi orang terbaiknya ada di atas. Siapa? Ayahnya. Fatimah ini anak dari Rasulullah SAW dengan Khadijah. Khadijah memberikan anak kepada Rasulullah SAW itu di antaranya 1 Qasim, sehingga Rasulullah disebut dengan Abu Qasim, 2 Ibrahim, 3 Abdullah, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang selanjutnya adalah Fatimah Az-Zahra, anak bungsu dari Rasulullah SAW dengan Khadijah. Luar biasa Khadijah, umur 40 tahun dinikahi oleh Rasulullah SAW, masih memberikan anak 6 kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di sisi Fatimahnya. Fatimah Az-Zahra, beliau adalah anak bungsu Rasulullah SAW. Wahai para gadis, simaklah bagaimana Fatimah mendapatkan jodoh terbaiknya. Fatimah mendapatkan jodohnya itu murni dari perjuangan ayahnya, murni dari Rasulullah SAW. Wahai para bapak, saya sering katakan bahwa bapak itu bukan hanya sekedar wali atau wasit dalam menikahkan. Kebanyakan persepsi di antara kita ketika menikahkan seorang anak gadis, seorang ayah posisinya sebagai wasit, sebagai orang yang mengiyahkan atau yang mentidakkan jodoh buat anaknya. Ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan seorang bapak ketika mau menikahkan anaknya itu posisinya sebagai panitia penyelenggara pernikahan. Bagaimana Rasulullah SAW yang mencari jodoh untuk anaknya, bukan anaknya yang mencari sendiri. Kegagalan peradaban hari ini adalah ketika seorang wanita mencari jodoh sendiri sesuai dengan seleranya. Maka lewat Fatimah ini yang pertama kita belajar tentang perjodohan. Ketika kita memiliki anak perempuan, wahai para bapak, carilah jodoh untuk anak-anaknya. Jadilah panitia penyelenggara pernikahan. Seperti Rasulullah menyelenggarakan pernikahan untuk Fatimah dari sejak mulai mencarikan jodohnya. Satu waktu ketika Fatimah menjelang balik, Fatimah ini dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jawaban Rasulullah SAW itu tidak mengiyakan dan tidak menolak. Maka Abu Bakar sadar bahwa dirinya tidak dipersiapkan untuk menjadi suami dari Fatimah Az-Zahra. Kemudian datang yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jawabannya pun sama. Dan Umar bin Khattab sadar diri berarti bukan dia yang ditunggu-tunggu. Kemudian datanglah informasi tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak ke Utsman? Karena Utsman sudah menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah ketika saat itu. Maka hadirin rahimakumullah, orang Ansor melihat gelagat, melihat getaran-getaran dari Nabi bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak diterima lamarannya, Umar bin Khattab tidak diterima lamarannya. Maka orang Ansor itu ngajurung. Apa itu ngajurungnya? Ngajurung teh pakai menjurung-jurung ya. Menyarankan kepada Ali untuk menemui Rasulullah SAW. Engkaulah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, wahai Ali.
Maka ketika saat itu, apa daya, aku ini bekerja hanya sebagai buruh. Yang kedua, aku ini hanya sahabat kecil. Bagaimana sahabat-sahabat yang dicintai oleh oleh Rasulullah SAW itu ditolak, apalagi saya gitu. Jadi insecure kan gitu ya. Jadi gak pede. Nah, maka ketika saat itu, ya coba dululah kata orang Ansor. Maka bertemulah Ali itu dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata jawaban Rasulullah SAW, marhaban ya Ali, selamat datang Ali, itu ungkapan bahwa sebelum melamar sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Fatimah. Fatimah itu murni menyerahkan sepenuhnya urusan dunia dan akhiratnya kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, betapa sejak kecil beliau sangat menyayangi ayahnya. Betapa sejak kecil beliau selalu memuliakan ayahnya. Ketika Rasulullah SAW dilumuri oleh kotoran manusia, bahkan kotoran onta, ketika dia sedang sholat di depan Ka'bah, Fatimah lah yang membersihkan kotoran-kotoran tersebut di pundak Rasulullah SAW. Betapa orang yang paling mulia ini dihinakan. Maka Fatimah, seorang anak kecil, anak belia, anak jelita, inilah yang kemudian membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Bahkan hadirin rahimakumullah, saking ta'zimnya Fatimah ini terhadap ayahnya, suatu waktu Fatimah itu ngobrol dengan ayahnya, wahai ayahku, karena engkau yang menikahkanku dengan Ali bin Abi Thalib, satu waktu anakku itu kelaparan. Kenapa Fatimah ngomong kayak gitu? Karena Fatimah menyaksikan anaknya Hasan bin Husain itu memakan korma, yang kurma itu sudah busuk. Yang kedua, kurma itu ada di dekat Baitul Mal. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga Rasulullah SAW itu haram memakan harta dari Baitul Mal. Sehingga ketika dia makan kurma itu, anak-anaknya makan kurma itu, kemudian dicekik oleh ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Keluarkan. Hadirin rahimakumullah, saking laparnya ketika saat itu, maka Fatimah ngobrol kepada ayahnya, wahai ayahku, keluargaku seperti ini. Sampai-sampai tadi khawatir anakku memakan sesuatu yang haram. Maka apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, wahai anakku, sesungguhnya segala bentuk persoalan bisa selesai dengan tahajud. Luar biasa. Seorang anak ngobrol ke ayahnya tentang kehidupan rumah tangganya. Ternyata tidak dibekali uang, ternyata tidak dibekali harta, ternyata tidak dibekali kemampuan, ternyata tidak dibekali pembantu, tapi dibekali oleh ayahnya adalah hidupkanlah malam, tahajudlah engkau. Luar biasa ta'zimnya Fatimah ini terhadap Rasulullah SAW, sehingga kemudian amalan tersebut dilaksanakan oleh Fatimah dan membuat hatinya tentram. Bagaimana hadirin rahimakumullah, kehebatan seorang anak mampu menghebatkan ayahnya. Fatimah Az-Zahra, beliau seorang anak kecil, anak belia, anak jelita yang tumbuh menjadi orang dewasa yang tetap memuliakan ayahnya. Maka para gadis sekalian, para ibu, para wanita, ketika engkau ingin menjadi wanita yang terbaik, pilihan yang kedua selain dari Khadijah menghebatkan suaminya adalah menghebatkan ayahanda kita, memuliakan ayahanda kita, memuliakan orang tua kita, memuliakan bapak kita. Lewat Fatimah kita belajar cara memuliakan seorang ayah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati dan mendukung perjuangan ayahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.